Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kali ini Mbah Mul ingin memberikan pengertian dan wejangan tentang apa yang namanya jenis topo brotol ya. Laku broto atau topo broto. Nah, laku broto itu sebenarnya kan orang ya topo ataupun laku. Nah, ada berapa jenis? Ada berapa macam? Dan apa pengertiannya, dan apa nanti yang didapat. Nah, akan kita bahas ya. Topo broto itu sebenarnya adalah pengertiannya ya. Pertama, pengertian dari topo broto itu sebenarnya adalah topo itu berarti mengekang ya, pengekangan atau mengunci. Broto sebenarnya kan nafsu dan keinginan. Jadi mengekang segala hawa keinginan untuk suatu hal tujuan dalam kurun waktu tertentu dan dengan tata cara tertentu. Nah, ini banyak sekali. Nah, terus ada berapa macam Mbak topo broto itu? Topo broto atau laku broto ya. Nah, topo broto sebenarnya yang Mbah kenal itu ada 4 macam deh. Satu adalah topo ngalong ya. Ngalong itu berada di atas pohon. Nah, terus yang kedua adalah topo pendem yang berada di dalam tanah dipendem. Terus topo kungkum. Topo kungkum ini berada di air. Terus topo ngerame atau topo ngidang ya. Nah, ini seperti banyak terjadi, kita lihat musafir ya, muter-muter itu selama berapa puluh tahun itu ngerame. Itu namanya adalah topo ngidang atau topo ngerame. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah topo ngalong. Nah, topo ngalong ini bertapa berada di atas pohon dengan dalam kurun waktu tertentu, dalam hitungan tertentu. Itu dilakukan selama ada kurun waktunya ya. Nah, tergantung nanti apa yang dituju. Terus pohonnya apa saja Mbah? Ya, pohonnya macam-macam. Yang penting minimal berada 10 kaki dari atas tanah ya tidak bisa dihitungkan ya, monggo lah, ini banyak ya, ada pohon kelapa atau mana itu biasanya itu orang yang topo ngalong ini nanti dia punya keinginan untuk kederajatan nih, jadi punya pangkat derajat itu dia berasal di atas ya, karena unsur udara, dia bernyatu dengan unsur udara dan berharap nanti punya ketenaran, kederajatan dan kepangkatan. Biasanya dulu ledek atau orang apa ya, ledek itu apa ya, penari ataupun tayub atau sinden ya, yang ingin terkenal itu lakunya seperti itu ya. Jadi topo ngalong. Nah, terus yang kedua adalah topo kungkum. Nah, topo kungkum ini sebenarnya adalah topo yang kita berada di air dalam kurun waktu tertentu. Jadi tungkum itu dalam arti kan kita berendam di dalam air dalam kurun waktu tertentu, dalam hitungan tertentu, selama waktu-waktu tertentu. Nah, itu nanti terus nanti unsur air itu biasanya adalah unsur untuk ketenangan ya, ketenangan, pengobatan, ke apa ya namanya ya, penenang jiwa. Yang pasti biasanya orang yang bekerja di bidang seni, pengobatan, dan juga yang bekerja di bidang apa ya namanya ya, sastra. Nah, ini sering kungkum di sini ini. Nah, nanti yang didapatkan apa ya, ketajaman yang sifatnya adalah penghayatan rasa menyatu dengan air. Nah, itu. Yang ketiga adalah topo pendem. Waduh, topo pendem deh. Topo pendem ini adalah topo yang dipendem. Jadi topo pendem ini sebenarnya adalah simulasi kita dikubur dalam tanah. Jadi seperti orang meninggal itu dibikinkan luweng itu kedalamannya sampai 1-2 meter. Di dalamnya dikasih kayak ambiang-ambiang, dikasih ruangan agar kita bisa bergerak, bisa bernafas. Dikasih pipo atau biasanya dalam dulu dikasih bumbung ya, bumbung itu bambu dari bawah ke atas agar bisa bernafas. Terus dikasih tali tangan si yang topo tadi kepada orang yang diwenei apa namanya ya, mandat, agar nanti kalau ada apa-apa keliling ya, oh ya masih hidup, oh ini minta ini, oh ini nanti minta
diambil dalam arti sudah selesai. Nah itu seperti itu Le. Nah terus nanti apa yang didapatkan dari topo pendem itu ya? Topo pendem ini sebenarnya kan menyatu dengan unsur bumi Le. Jadi topo pendem itu tadi ketika menyatu dengan unsur bumi, apa yang menjadi unsur bumi itu dia dapatkan. Yang pasti adalah ya bisa jadi pengobatan, penyembuhan, sifatnya adalah kekuatan yang sifatnya menetralisir lah, bilang menetralisir ya. Jadi bumi itu kan netral ya, jadi menetralisir apapun, baik penyakit, baik apa, baik yang sifatnya adalah peredam. Nah itu ya, nanti akan jadi seperti itu. Ilmu apa ya, semoga itu adalah bonus, tapi itu adalah apa yang namanya laku topo pendem. Nah ini yang keempat adalah topo ngidang atau topo ngeramil. Nah topo ngerami atau topo pendem, topo ngidang ini banyak sekali kita melihat nih. Jadi dari amalan toreko pondok itu juga mengadakan topo ngerami atau topo pendem. Jadi beliau itu para yang melakukan topo ngerami ini akan berjalan seperti musafir itu nih, musafir dari tempat lain, jangka waktunya monggo bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada yang berpuluh tahun Le. Nah itu adalah kepuasan batinnya, yang dicari adalah batinnya. Seperti hanya banyak itu musafir dari mana ke mana, dari makam ini ke makam ini. Kalau dalam aliran ilmu hikmah ataupun dalam aliran toreko, nanti kan yang dituju adalah makam-makam dari pendahulu atau mungkin leluhur waliullah yang ada di tanah Jawa ini. Nah biasa seperti itu. Tapi kalau dalam kejawen nantinya yang namanya topo ngerami atau topo ngidang ini, dia akan terjun ke masyarakat. Nah ini bedanya ya, terjun ke masyarakat biasanya dulu itu ratu atau rojo atau punggowo yang sudah bergelimang harta, dia terjun ke masyarakat bawah, menyamar dan menanggalkan semua atribut kepangkatannya, menyatu dengan masyarakat, berjalan mencari apa yang ada di situ, kepuasan batinnya. Itulah topo ngerami atau topo ngidang. Penghayatan dirinya akan ada di situ itu. Nah itu zaman dulu kayak Angling Darmo itu dulu seperti itu. Angling Darmo, terus siapa dulu ya, banyak sekali yang topo ngidang itu atau topo ngerami itu sama nih. Terus seorang dalang zaman dulu ya, dalang itu juga gitu dalang itu dulu dalam penataran penjiwaannya menjadi seorang dalang seniman besar itu juga melakukan topo ngeramil. Dia menanggalkan jati diri, menanggalkan status sosialnya untuk terjun di masyarakat, dan sifatnya itu kayak wong edan gitu Nah itu bedanya di situ. Biasanya kurun waktunya itu sampai pakaian yang ada di dalam dirinya itu habis. Setelah habis selesai dipanggil nanti dibawa pulang. Nah itu sampai baju itu habis lama banget berapa puluh tahun bertahun-tahun Wong dulu itu di tempat Mbah itu juga ada itu sampai 6 tahun baru bajunya itu habis gimbal wong edan gembel Kalau mungkin sekarang ODGJ tapi kan itu bukan wong sing langkung rame. Wah, apa yang dicari wallahu alam. Kepuasan batin itu tidak bisa dibendung. Yang pasti semua yang ada kita lakukan itu karena Gusti Allah ya. Bagi kita orang-orang sekarang, generasi sekarang yang beragama, bagi yang muslim, laku kita adalah pasti sudah disebutkan di dalam agama kita, yaitu sholat, zakat, itu pasti, zikir, ya banyak sekali. Dan laku kita ada berbuat baik kepada sesamanya. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.